Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, terima kasih banyak atas Anda yang selalu mensupport dan mendukung channel ini. Dari awal sampai detik ini, alhamdulillah sudah 500.000 subscriber lebih berkat dukungan dan supportan dari teman-teman semuanya. Makanya saya ucapkan selalu di awal video, terima kasih yang sebesar-besarnya, karena tanpa Anda channel ini tidak akan bisa berkembang. Ya, kali ini yang mau kita bahas adalah tentang gagal bayar pinjol berujung jalur hukum dan proses hukum. Bahkan ada ancaman yang mana katanya menyediakan 8 pengacara. Ini maksudnya apa sih sebenarnya? Oke, kita bahas ya, terutama teman-teman yang galbay di pinjol-pinjol legal. Kayaknya gangguan nih kalau sudah mendapatkan ancaman dan tekanan yang seperti ini, dan bagaimana seharusnya kita menyikapi tekanan dan ancaman ini di tengah situasi kita telat bayar dan gagal bayar. Padahal orang yang tidak ada uang ini sangat sensitif. Ya, dia sensitif banget nih, sampai dia mikir, aduh ini gimana, aduh ini kayak mana, kan berpikirnya pasti seperti itu ya. Oke, Anda simain video ini sampai habis, jangan di skip juga, karena di sini itu banyak banget pro dan kontra ya. Debt collector pun juga nyusep ke sini, walau gimana pun mereka juga pasti mencarikan cara bagaimana mempengaruhi orang-orang. Makanya di kolom komentar itu tidak semuanya orang yang galbay pinjol, tapi ada juga debt collector dan oknum-oknum lainnya yang mana sengaja masuk ke sini dan merasa terganggu dengan adanya channel Solusi Hutang. Ya. Dan selain itu, buat teman-teman semuanya juga yang baru bergabung, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung ya. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang pemrosesan ke jalur hukum. Ini namanya galbay pinjol berbuntut panjang ya. Berbuntut panjangnya itu bukan kayak mananya, tapi kita setiap hari menghadapi ancaman dan tekanan dari debt collector gitu loh, yang mana dia mau memproses ke jalur hukum, menyediakan beberapa pengacara, ingin memproses ke pengadilan di daerah kita masing-masing gitu loh. Oke, saya kupas lebih jelas dan lebih lengkap lagi buat teman-teman semuanya, terutama Anda yang galbay di pinjol-pinjol legal. Ya, karena sering bapernya gara-gara pinjol legal nih, apalagi yang besar-besar kayak Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar dan lain sebagainya. Anda sering baper gitu loh, walaupun terkadang ancaman itu tidak menuju ke salah satu aplikasi ini. Ya, tapi karena Anda galbaynya di aplikasi itu, asumsinya sampai ke sana ya, walaupun padahal debt collectornya juga sudah ketakutan melakukan pengancaman terhadap diri Anda, sehingga dia tidak menyebutkan lagi nama aplikasinya. Ya, kalau saya melihat debt collector yang tidak menyebutkan nama aplikasi ketika menagih, itu adalah debt collector yang bodoh. Ya, kenapa saya bilangin bodoh? Seandainya ancaman dia ini masuk, ya, dan orang-orang benar yakin ancaman itu akan jadi fakta dan orang ketakutan, terus si debeturnya ingin membayar ke aplikasi mana? Kan nggak disebutin nama aplikasinya. Iya, kalau si debeturnya hanya telat di satu aplikasi atau minjam di satu aplikasi. Kalau ada 5 dan bertepatan 5-5-nya gagal bayar, dia mau bayar yang mana? Ya, makanya saya bilangin, debt collector yang mengancam, melakukan penagihan dengan ucapan kasar, tidak menyebutkan nama aplikasi, itu adalah debt collector yang paling bodoh. Ya, jadi teman-teman kalau sudah jumpa dengan debt collector bodoh, tidak menyebutkan nama aplikasinya, jangan teman-teman ikutan bodoh juga. Jangan ikut-ikutan percaya juga dengan ucapan mereka, abaikan aja udah. Ya, oke? Kita lihatin dulu yang mana ini ya, biar menjadi contoh. Yang ini aja lah ya, kita ambil aja satu, ini kita munculkan di sini mungkin. Ini apa nih? Baik, tanpa kami menghubungi keluarga Anda dan tempat kerja Anda, jadi jangan menyebabkan perselisihan di kemudian hari. Ngomongnya aja juga sudah belepotan ya. Dia bilang menyebabkan tapi menyebarkan. Ya, oke. Semakin kamu diamkan tagihan kamu dan setiap hari laporan naik, semakin rusak data finansial Anda. Apa salahnya Anda bayarkan? Ini ada keringanan untuk Anda, setelah bayar juga kami bantu Anda untuk pengajuan pinjaman kembali. Oke. Ini Anda lihat ya.
Si debt collector sedang menunjukkan suatu kebodohannya. Kenapa saya bilangin ini kebodohan? Dia bilangin gini, ya, Anda bayarkan, ya, ini ada keringanan untuk Anda. Setelah bayar juga kami bantu untuk pengajuan pinjaman kembali. Pertanyaan saya, orang bayar kemana? Pengajuan pinjaman kembali itu kemana? Dia tidak menyebutkan nama aplikasinya sama sekali. Bodoh apa pintar? Isi di kolom komentar. Kira-kira menurut Anda debt collector yang seperti ini bodoh apa pintar? Dia melobi orang. Anda bayarkan aja hari ini, nanti kita cairkan lagi dengan limit yang lebih tinggi. Tapi aplikasi apa? Ya, kayak mana orang bisa percaya dengan hal itu? Ya kan, habis itu lagi, kami akan kerjasama dengan kantor hukum dan pengacara 8. Pengacara 8 ini maksudnya apa? 8 orang pengacara. Ya, kalau kerjasama dengan kantor hukum kan semua PT dari perusahaan itu kan ada legalnya. Ya, sudah ada pengacara khususnya sejak awal kan. Itulah bodoh debt collector. Dan sayangnya si debetur mempercayai ucapan ini, padahal ini nggak jelas aplikasinya dari mana, dari aplikasi apa. Ngapain Anda harus memikirkan hal-hal yang seperti ini? Ya, habis itu yang berlisensi untuk mewakili dalam penagihan kepada nasabah bermasalah seperti Anda saat ini dengan pasal 18 penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada pasal ini tidak mufakat, maka perkara pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian pinjaman ini kepada pengadilan negeri sesuai domisili. Ya sudah, nggak ada masalah kan? Ya, ucapan seperti ini sering dilontarkan oleh debt collector. Yang menjadi masalahnya adalah kapan itu akan bisa menjadi fakta. Ya, kalau hanya katanya itu sudah sering banget. Katanya mau diproses ke jalur hukum, katanya mau diproses ke pengadilan, katanya mau perkara dilimpahkan ke jalur ini, banyak kan? Jadi teman-teman nggak usah mencerna ucapan-ucapan yang seperti ini. Tak jarang juga teman-teman yang mengirimkan hal ini kepada saya sering kepanikan. Bang, gimana nih bang? Nggak gimana-gimana. Ya, nggak ada juga berpengaruh dengan diri Anda. Orang dia tidak menyebutkan nama aplikasinya, apa yang perlu Anda takutkan? Ya, kalaupun Anda ada uang, Anda mau bayar kemana? Kan nggak jelas nama aplikasinya. Ya, itu menandakan apa? Ada satu kebodohan dalam debt collector untuk menagih si debeturnya. Kalau debt collectornya sudah bodoh seperti ini, apakah kita ikut-ikutan bodoh juga? Kalau bisa jangan. Buat teman-teman semuanya, tolong pikirkan dengan matang lagi. Ada perkara itu yang pantas untuk kita khawatirkan, ada yang tidak perlu Anda khawatirkan. Kalau ancaman-ancaman sampah seperti ini, hampir semua orang yang telat bayar di pinjol legal mendapatkan ancaman dan ucapan seperti ini. Mulai dari proses ke jalur hukum sampai penurunan debt collector lapangan. Tapi ingat, buat teman-teman semuanya, sebagai gambaran buat Anda, tidak terlepas debt collector hanya memberatkan kepada data-data Anda. Bukan soal ancaman mereka ke jalur hukum, tidak. Anda perhatikan setiap ancaman debt collector, dia selalu menyampaikan data Anda lengkap sama kami. Ada KTP, ada foto selfie. Berarti kekuatan mereka hanya ada pada data Anda. Ya, ngapain Anda harus takut lagi dengan DC datang ke rumah? Dengan DC memproses ke jalur hukum? Ngapain? Dia selalu mengkedepankan, ingat, data Anda lengkap sama kami, foto selfie semuanya ada. Jangan main-main. Berarti pegangan mereka hanyalah data kita. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, sudah saatnya kita memperbaiki pemikiran kita. Karena saya perhatikan, yang selalu bermasalah itu adalah cara kita berpikir. Ya, bukan urusan soal ancamannya, tapi bagaimana kita menyikapi hal itu. Ketakutan ini didasari dari pemikiran Anda sendiri. Kalau di dalam faktanya, hal itu tidak ada. Ya, ancaman hanya terlepas dari sebuah ancaman. Kenapa debt collector melontarkan hal itu? Dia ingin mencoba mengendalikan Anda dari jarak jauh. Ya, dia mencoba menguasai pemikiran Anda. Bagaimana pemikiran Anda ini bisa dia kuasai sehingga terjadilah gali lubang tutup lubang. Ya, tujuan dia mengancam itu. Dia sudah tahu Anda telat bayar, tidak mampu bayar, dia tahu uang Anda sudah nggak ada. Tapi dia tahu bagaimana membuat orang ini ketakutan. Karena masih ada data Anda yang bisa dipergunakan ke pinjol lainnya. Ya, itulah mereka mengutamakan pengancaman supaya Anda melirik ke pinjol-pinjol lainnya.
Begitu Anda melirik ke pinjol lainnya, besar kemungkinan Anda akan terjadi gali lubang tutup lubang, tergiur dengan jasa-jasa joki, pelunasan utang dengan mengambil pinjol ilegal, habis itu tergiur dengan jasa penyelesaian utang macam-macam lagi. Ya, banyak halnya kalau ketakutan itu benar-benar ada dalam diri Anda. Ya, jadi pikirkanlah matang-matang dari teman-teman semuanya. Hampir semua orang terjebak pinjol mendapatkan ancaman dan tekanan dari debt collector. Semua itu hanyalah bagian dari sebuah proses penagihan saja. Fakta tidak seperti itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa membuka pemikiran lebih luas lagi dan melihat dari sisi yang berbeda supaya tidak ada ketakutan dan kecemasan dalam diri Anda ketika telat bayar dan gagal bayar. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.